Seorang bocah berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat tewas mengenaskan. Jasad korban ditemukan terbungkus karung di samping rumah orang tuanya. Korban ternyata dihabisi oleh ibu tirinya. Dikurung di luar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kedinginan, anak saya hujanan. Korban ini mengalami trauma di bagian kepala sebelah kiri yang mengakibatkan retak. Ada kelalaian dari orang tua kandung, terutama yang ikut mengasuh anak ya, apabila sudah ditemukan lebam-lebam atau bekas-bekas pada anaknya. Wajahnya tampan, kulitnya pun bersih. Dari penampilannya, bocah satu ini terlihat sangat terurus dengan baik. Namanya Ahmad Nizam Al-Fahri. Usianya 6 tahun, Nizam masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Namun siapa sangka, di balik semua itu, ternyata Nizam telah disia-siakan oleh wanita yang menjadi ibu sambungnya. Dianiaya, diperlakukan tak pantas, sampai akhirnya bocah malang ini tewas dengan cara yang cukup tragis. Tubuh Nizam ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah karung yang tersimpan di samping rumah kontrakan orang tuanya pada 22 Agustus 2024 lalu. Jasad Nizam yang sudah mulai membusuk pertama kali ditemukan oleh ayah kandungnya. Penemuan jasad Nizam pun menggegerkan warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Nizam kemudian dibawa ke kampung halaman ayah kandungnya, Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban ini mengalami trauma di bagian kepala sebelah kiri ya, yang mengakibatkan retak tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan di dalam otak dan pembengkakan, sehingga menekan syaraf pusat khususnya untuk di bagian pernafasan yang mengakibatkan gagal napas terhadap korban. Nizam, ya Allah Nizam. Oh Nizam. Kau balik. Nizam. Suasana haru sangat terasa saat jenazah Nizam tiba di kampung halaman ayah kandungnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah nak, ya Allah nak. Surga menantimu. Nizam, ya Allah. Ratusan warga sekitar memadati area masjid saat jenazah Nizam hendak disolatkan. Tak lama setelah itu, jenazah Nizam pun dimakamkan. Peleknya ayo deh, jangan itu kan aku dulu bang. Tangis keluarga mengiringi kepergian bocah yang tercatat sebagai murid kelas 1 di SD Negeri 12 Pontianak Selatan ini. Kasih jalan. Inilah wanita yang telah menyiksa Nizam. Namanya Ifatur Rahmah. Ia merupakan ibu tiri Nizam. Ifatur Rahmah kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perbuatan Ifatur Rahmah tergambar saat polisi menggelar proses prarekonstruksi kasus ini. Usai proses prarekonstruksi, puluhan warga yang menyaksikan dari luar rumah sempat memaki Ifatur Rahmah. Makan enak dia sama anaknya di dalam, anak aku dibiainnya, kelaparan, kehausan, kedinginan. Ibu mana yang tak akan terpukul saat mendengar kabar anaknya tewas dengan cara yang cukup tragis. Itulah yang dirasakan Fitri Pratiwi, ibu kandung Nizam. Fitri tak menyangka kalau jalan hidup anak semata wayangnya yang diasuh oleh mantan suami dan ibu sambungnya berakhir tragis. Iya, setelah berpisah dengan Fitri Pratiwi, Ican Nopem Nial Putra, ayah kandung Nizam, menikah dengan Ifatur Rahmah. Pernikahan Ican dengan istri barunya ini dikaruniai seorang anak yang masih berusia 1 tahun. Dari pengakuannya yang pertama adalah memang yang bersangkutan ini sebenarnya pernah mengatakan kepada suaminya dia tidak akan mau mengurus anak yang bukan darah dagingnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa cemburu atau iri dengan Andana Nizam karena suaminya lebih memperhatikan Nizam daripada memperhatikan dirinya pada saat hamil hingga dia melahirkan anak hasil hubungan atau hasil pernikahan dengan ayahnya Nizam. Kini Ifatur Rahmah harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum. Dikurung di luar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kedinginan anak saya semalaman, tidak dikasih lampu, kegelapan itu anak saya, kehujanan. Sebenarnya pihak sekolah sudah curiga atas apa yang terjadi pada korban. Namun entah karena takut akan ancaman, korban selalu menyembunyikan apa yang terjadi pada dirinya, termasuk kepada ibu kandungnya sendiri. Tewasnya bocah berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat ini sempat menjadi perhatian publik. Meski tidak sepenuhnya benar, namun stigma soal kejamnya seorang ibu tiri seolah semakin kuat menempel di benak masyarakat. Lalu bagaimana peristiwa yang menimpa Ahmad Nizam Al-Fahri ini bisa terjadi? Tim menyingkap tabir pun coba menemui Fitri Pratiwi, ibu kandung Nizam. Saat ini tim menyingkap tabir sedang dalam perjalanan untuk menemui ibunda korban, yakni ibunda Nizam yang kebetulan tinggal di Jakarta, dan kami akan mencari tahu lebih dalam bagaimana hubungan dari ibunda dan juga korban itu sendiri. Kami bertemu Fitri Pratiwi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepada kami, Fitri pun menceritakan awal mula ia mendapat kabar kalau anaknya tewas terbunuh. Jadi di tanggal 16 Agustus itu saya sudah follow up bundanya Nizam untuk minta video call. Nah pada hari itu saya minta video call ke Nizam tapi tidak direspon dan tidak diangkat, alasannya karena hari itu sedang hujan. Di hari Senin tanggal 19 itu saya minta video call lagi, tapi ternyata nggak bisa, alasannya Nizam itu lagi ada kumpul-kumpul sama temennya karena pasca 17 Agustusan. Kemudian di hari Rabu tiba-tiba bundanya itu video call saya. Katanya kondisinya saat itu dia sedang di Polda, mengabarkan bahwasannya Nizam hilang. Pada saat itu bundanya cerita kalau misalnya Nizam itu dijemput sama orang yang tidak dikenal yang mengaku pasangan saya, namanya Yogi waktu itu. Tapi kan pada faktanya kan saya tidak punya pasangan dan saya tidak mengenal itu siapa itu Yogi. Saat itu Fitri panik, kemudian ia pun menyebar informasi soal hilangnya Nizam. Akhirnya saya bersama keluarga besar itu sepakat untuk memposting kehilangan Nizam, dan di postingan itu kita juga sudah menyertakan nomor handphone saya dan nomor handphone papanya Nizam. Kemudian di hari Kamisnya
saya ditelepon sama tantenya Papa Nizam. Nah, mengabarkan bahwasannya Nizam itu sudah meninggal. Dan beberapa menit kemudian Papa Nizam nelpon saya sambil nangis-nangis mengabarkan bahwasannya Nizam itu sudah meninggal. Nah, beberapa menit kemudian ada netizen yang mengaku tetangga Papa Nizam, tetangga depan rumah, yang mengabarkan bahwasannya Nizam itu ternyata meninggal itu di rumahnya, ditemukan di dalam karung, dibunuh oleh si tersangka itu. Fitri syok saat mendengar kabar kalau Nizam ditemukan tewas terbunuh. Apalagi sang pembunuh ternyata wanita yang telah menggantikan posisinya sebagai ibunda Nizam. Sempat ditemui oleh Fitri di Mapolda Kalimantan Barat. Pelaku pun menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Nizam. Jadi Nizam itu dikurung di luar rumah, di belakang rumah. Hari Senin siang, habis pulang sekolah sampai Selasa pagi. Dikurung di luar, kebetulan itu hari itu lagi hujan besar di Pontianak. Dikurung di luar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kedinginan, anak saya semalaman tidak dikasih lampu, kegelapan itu anak saya, kehujanan. Nah, itu dialami Nizam sebegitunya. Jadi baru dimasukin ke dalam rumah itu di jam 9 kalau nggak salah, di jam 9 di hari Selasa pagi. Kondisi anak saya sudah lemas tuh, Mbak. Dalam kondisi lemas seperti itu, pelaku mengakunya Nizam itu ditendang. Tapi pada kenyataannya dari hasil otopsi, tengkorak kepala Nizam itu pecah, Mbak. Dan dan katanya ada tengkuknya itu yang patah atau gimana gitu dari hasil otopsi. Dan juga dari keterangan yang sebelumnya dia bilang katanya Nizam itu lagi kumpul-kumpul sama temennya, padahal ternyata dia sedang dikurung di luar. Nah, itu kan juga berbohong ya. Pertanyaan utama yang saya lontarkan kepada pelaku pada saat itu yaitu, kesalahan Nizam terbesar apa sih yang membuat kamu sampai melakukan hal sekeji itu terhadap anak saya? Nah, pada saat itu dia nggak bisa menjawab gitu. Lalu apakah Fitri tahu kalau ternyata pelaku sudah sejak awal tidak sudi merawat Nizam? Saya tidak pernah tahu hal itu ya. Selama kurun waktu 2 tahun ini, saya nggak pernah, pelaku itu tidak pernah berkomunikasi saya mengenai hal tersebut. Saya nggak tahu ya apa yang dia komunikasikan kepada Papa Nizam, tapi semua yang dia katakan bahwasanya dia sebenarnya nggak mau ngurus Nizam apa segala macam itu tidak pernah sampai ke saya gitu, Mbak. Kalau memang tidak mau ya sudah serahkan kembali kepada saya gitu. Tidak perlu dia sampai melakukan hal seperti ini sejauh ini gitu kan. Penyesalan pasti ada. Namun Fitri sama sekali tak menyangka kalau di bulan Desember 2022 lalu adalah pertemuannya yang terakhir dengan sang anak. Terakhir saya ketemu Nizam pada saat saya menyerahkan Nizam di Desember 2022 itu ya, Mbak ya. Nah, itu pada saat itu kondisi anak saya ya berat badannya masih lumayan ya. Masih sehat, masih seger. Nah, belakangan ini memang saya lihat proporsi badan Nizam itu lebih kurus ya. Tapi saya tetap berpikiran positif, mungkin aja karena Nizam kan saat ini sedang lagi banyak kegiatan, Nizam udah mulai sekolah. Selama berpisah dengannya, komunikasi Fitri dengan Nizam sebenarnya tak pernah putus. Meski terkadang Ifatur Rahmah yang menjadi ibu sambung Nizam sering tidak menanggapi keinginan Fitri untuk berbincang dengan anak kandungnya. Dan sepertinya Ifatur Rahmah pintar mengatur siasat agar perilaku kejinya terhadap Nizam tidak terbongkar. Setiap Nizam ngangkat video call saya, kondisi Nizam itu sudah mandi, lagi makan, lagi minum, lagi belajar. Jadi tidak ada indikasi kekerasan pada saat itu. Dan juga Nizam juga nggak pernah mengadu sama saya. Saya selalu tanya sama anak saya, Nizam, are you happy? Happy, kata Nizam. Nizam, kegiatannya apa hari ini? Nizam, belajar belajar apa? Belajar nulis, belajar baca. Nizam temennya banyak. Pokoknya kalau misalnya saya tanyain kegiatan Nizam apa seharian itu, Nizam menjawabnya dengan lancar dan nggak pernah ada keluhan. Selama berkomunikasi dengan Nizam, Fitri sama sekali tak melihat adanya hal janggal. Karenanya, Fitri meyakini kalau kondisi anaknya baik-baik saja. Saya baru tahu anak saya itu ada lebam-lebam dan luka-luka ini pada saat Nizam sudah meninggal. Saya tidak pernah melihat ada lebam-lebam sih. Kalau ada lebam-lebam udah pasti saya tanyakan dan pasti saya jemput anak saya. Kecurigaan soal adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Ifatur Rahmah terhadap Nizam sebenarnya sudah sejak lama dirasakan, terutama oleh guru saat Nizam masih sekolah di taman kanak-kanak. Mungkin karena takut diancam, sepertinya Nizam selalu menutupinya.
Saya udah mengamati di sekolah itu memang ada sedikit kejanggalan. Cuman itu terbantahkan karena apa yang disampaikan Nizam dan bundanya itu sama. Nah, karena terjatuh, karena kejedot pintu, dan kecurigaan kami itu tidak, saya rasa tidak bisa berlanjut ya, karena itu ada ranah yang sensitif ya. Nasi sudah menjadi bubur. Nizam kini telah pergi untuk selamanya setelah disiksa oleh ibu tirinya. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Fitri Pratiwi. Kehilangan Nizam, anak satu-satunya yang diharapkan bisa membanggakan keluarga di kemudian hari. Ada kelalaian dari orang tua kandung, terutama yang ikut mengasuh anak ya. Ya kebetulan ini kan bapak ya. Kalau bapak kan biasanya nggak terlalu udah diawasi oleh ibu, udah gitu kan. Di lingkungan tempat tinggalnya, orang tua korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Sampai-sampai peristiwa yang begitu tragis baru diketahui setelah semuanya sudah terlambat. Bocah kecil itu mengalami penyiksaan hebat tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar. Peristiwa tewasnya Nizam membuat warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat geger. Dan oleh warga sekitar, keluarga Ican dikenal sangat tertutup. Kalau secara detail sih kami kurang tahu karena memang tidak ada interaksi. Awal interaksi itu hanya pertama keluarga itu pindah ke rumah ini, ya ngontrak ya katanya. Jadi si bapak korban ada datang nyamperin ke rumah pinjam obeng gitu aja. Kita tanya dari mana Pak? Dari Palembang. Hanya sekadar itu saja sih interaksinya, selebih itu sampai kejadian pun tidak pernah. Sementara itu, berdasarkan keterangan yang kami dapat, Ifatur Rahmah dipersunting oleh Ican pada 2022 lalu. Saat itu, Ifatur Rahmah masih berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di Universitas Sriwijaya Palembang. Ican sendiri sebelumnya pernah hidup bersama Fitri Pratiwi. Namun sayang, rumah tangganya kandas di tengah jalan. Pernikahan Ican dan Ifatur Rahmah ternyata hasil perjodohan kedua keluarga. Dan keluarga mereka sama-sama tinggal di Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejak peristiwa ini terjadi, keluarga Ican pergi entah kemana. Tak ada satupun penghuni ketika kami menyambangi kediaman keluarga Ican. Suasana serupa juga terlihat di kediaman keluarga Ifatur Rahmah yang berjarak hanya puluhan meter dari rumah keluarga Ican. Pembunuhan ini ya sangat mengagetkan, oleh karena memang tidak masuk akal kami selaku keluarga, selaku pemerintah, selaku masyarakat Desa Sri Bandung, dan sangat mengejutkan. Menyikapi kasus ini, psikolog Irma Rosalinda berpendapat kasus ini merupakan bentuk kelalaian dari ayah kandung korban. Ada kelalaian dari orang tua kandung, terutama yang ikut mengasuh anak ya. Ya kebetulan ini kan bapak ya. Kalau bapak kan biasanya nggak terlalu udah diawasi oleh ibu, udah gitu kan. Apalagi sibuk kerja luar kota misalnya nggak pulang, tapi sebenarnya ada kelalaian. Terutama apabila memang benar ya sudah ditemukan lebam-lebam atau bekas-bekas pada anaknya. Sebenarnya juga dia kan bisa nanya ya sama anaknya ya, gimana mama gitu kan bisa ya. Dia bisa, mungkin anak itu berbohong, tapi harusnya sebagai bapak tuh atau sebagai ibu tuh bisa peka lah pada ekspresi anak yang bohong atau apa, atau dibawa pergi jauh, diajak ngobrol lagi main, kan tanpa disadari orang suka kalau lagi main-main tuh suka keluar asli gitu kan. Nah, bisa di situ. Sepertinya agar kasus-kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari, maka perlu adanya perjanjian pranikah antara orang tua kandung dengan orang tua sambung si anak. Mungkin perlu ada perjanjian awal ya, bahwa perjanjian awal kayak perjanjian pranikah, tapi bukan tentang harta, tentang anak, seperti apa nih anak ini.
ke depannya, kalau nanti biaya kuliahnya atau biaya sekolahnya siapa yang akan menanggung. Jadi pasangan barunya itu tuh tahu dan sadar bahwa mereka tuh nggak boleh lepas tangan dari anak yang baru ini.